Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya muliakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Iskandar Mandika Sebayang. Saya dari Fakultas Manajemen Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baiklah, sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian hadis, yang kedua, pengertian sunnah, yang ketiga, pengertian khabar, yang keempat, pengertian atsar, dan yang kelima, kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti. 1. Berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Yang kedua berarti al-khabar, berarti yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga al-qarib, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedayakan dengan Al-Quran yang bersifat Al-Qadim. Penggunaan hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut dapat juga ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis berasal dari sudut pembahasan tentang Al-Quran. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fiqih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa afwalahu wa akhwaluhu, segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan hal awalnya, yang termasuk awal ikhwal ialah segala pemberitahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti berkaitan dengan himmah, kemauan, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan ulama ahli hadis lainnya. Mendefinisikan kullu ma aksara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli wa fi'li wa ta'riri wa sifati, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perbuatan ta'rir, pernyataan, pengakuan, sifat. Ada juga yang mendefinisikan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau takrir maupun sifatnya. Seterusnya, pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasulullah yang sebagaimana artinya
Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut. As-syiriyatu wat tariqatu wal muta'addu hasanatu kana aula syi'atu. Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan syiriyatu hasanatu ausiyatu. Jalan yang ditempuh baik yang terpuji atau tercela. Bisa juga diartikan dengan tariqatu mustaqimatu, jalan yang lurus atau benar. Terusnya ialah pembahasan tentang khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu berita. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbarli 20 Celcius. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah 21, sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu'. 22. Hanya fuqaha Quraisyan yang sedikit membedakan khobar dan atsyar. Menurut mereka khobar hanya mauquf, sedangkan atsyar berarti hanya termasuk hadis maqtu'. Yang pembahasan yang keempat adalah atsyar. Atsyar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa waktu peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsyar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsyar adalah berbeda dengan hadis, yaitu ma'udifa ila sahabati wattabi'ina min aqwali wal af'ali, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsyar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Quraisyan membedakan dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat, dengan sebutan atsyar, dan al-marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah khabar
Dari keempat, pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan pembahasan yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau disebut juga dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasi gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, ketika umum, dan akhlak. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan mubham, merinci, yang mujmal membatasi, yang mutlak menghususkan, yang umum dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Mungkin cukup sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.